Rafa, anak berusia 13 tahun ini harus hidup dalam kesunyian. Ia tidak bisa mendengar atau tuli sejak lahir. Pada awalnya, Rafa tak pernah belajar tentang sholat dan mengaji. Namun, dunia Rafa berubah setelah ia memilih belajar menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Asom, Sleman, Yogyakarta. Dulu SLB, waktu kelas di SLB itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa, sulit untuk ini. Akhirnya saya keluar dan lihat ngajakan bapak itu, lihat handphone, lihat ada Darul Asom. Saya agama dulu nggak tahu ada berapa, nggak tahu. Lama-lama setelah belajar agama diajarin, saya tahu. Kini Rafa menjadi salah satu santri yang paling pintar di Darul Asom. Belum genap 4 tahun ia belajar menjadi hafiz, Rafa sudah bisa menghafal 13 juz. Jemari mungilnya terbiasa merapal satu demi satu huruf hijaiyah menggunakan bahasa isyarat. Saya kalau 30 juz sudah hafal, beres, sudah lulus, saya ingin mengajarkan agama dan bahkan ke mancanegara. Masya Allah. Pondok Pesantren Darul Asom didirikan oleh Abu Kafi di tahun 2019. Ia tergerak untuk mensyiarkan agama ke komunitas tunarungu karena khawatir akan kehidupan akhirat anak-anak yang tak bisa mendengar. Apalagi sampai saat ini masih banyak tunarungu yang tak mengenal agama karena masih sedikit ustadz atau pembuka agama yang bisa menyampaikan ajaran Islam menggunakan bahasa isyarat. Tanya agama, ditanya Allah, ya Tuhan yang mereka nggak tahu, tanya Nabi nggak tahu. Jadi kita saat itu saya sudah bisa mengambil kesimpulan, hampir sebagian besar, bahkan bisa dibilang semua tunarungu nggak kenal agama. Waktu itu ya pemikiran saya. Kenapa? Saya tahu kenapa. Ternyata waktu itu belum ada ustadz yang mengajarkan agama ke mereka dengan bahasa yang mereka pahami. Sehingga agama tidak sampai kepada mereka. Banyak istilah keagamaan yang tidak bisa dijelaskan menggunakan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo dan sistem bahasa isyarat Indonesia atau SIBI yang biasa digunakan di sekolah-sekolah luar biasa. Karena itu, pengajar-pengajar di Pondok Pesantren Darul Asom mengadopsi pembelajaran agama dan huruf hijaiyah untuk tunarungu di Arab Saudi. Untuk bahasa-bahasa yang Islami, yang di luar sana mungkin belum dikenal oleh tunarungu yang lain, kita kenalkan juga di sini. Jelas, itu hanya di pondok. Contoh seperti najis dibagi 3. Mereka kan yang di luar sana nggak tahu najis, taunya kotor. Kan hukum agama kotor itu belum tentu najis. Nah, isyaratnya ada lain. Mugolan tuh, muafafah, mutawasitoh, di luar nggak tahu. Di sini ada isyaratnya. Saat ini ada lebih dari 120 anak-anak tuli berusia di bawah 20 tahun yang menjadi santri di Darul Asom. Selain belajar agama, mereka juga diajarkan pelajaran umum seperti matematika dan bahasa Inggris agar bisa mendapat ijazah kejar paket. Para santri juga diajarkan ekstrakurikuler berupa olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, yaitu olahraga bela diri dan memanah. Tim Liputan CNN Indonesia.